Bagian 13, Keputusan Besar. Ya Allah, Pak, dia berkata benar. Kenapa kalian tidak percaya? Teriakku mulai histeris. Aku menangis sesungguhkan, tapi mereka tak peduli. Tak terbayang perasaan malu kami berdua. Warga tak mau mendengar penjelasan kami. Ya Allah, apa yang harus kami lakukan? Apa yang akan dipikirkan ibuku juga Pak Haji Amir? Baru tadi pagi ibuku memperingatkan aku untuk tidak terlalu dekat dengan Ali, tapi kejadiannya malah jadi begini. Kami berdua digiring layaknya pesakitan yang hendak diadili. Entah mau kutaruh di mana wajahku ini. Ali Akbar melangkah tenang, entah apa yang ia pikirkan. Langkahku gontai diiringi kalimat-kalimat kasar dari beberapa warga. Sementara sebagian berusaha menenangkan warga yang tersulut emosi. Kami berhenti di pekarangan rumah Ali. Pak Haji Amir yang sementara ngopi di teras atas rumahnya terlihat heran menyaksikan kerumunan warga. Lelaki tua itu bergegas menuruni anak tangga rumahnya. Ada apa ini? Kenapa datang beramai-ramai begini? Ali, Asmi, ada apa dengan kalian? Tanyanya dengan nada tinggi. Ini Pak Haji, kami menemukan keduanya di belakang Masjid Al-Jamaah sedang berbuat yang tidak-tidak. Tukas Pak Rahmat, dia suami dari Ibu Sani. Keluarganya memang tak pernah suka pada keluargaku. Astagfirullah, benarkah itu Ali? Sahut pria tua itu sambil mengelus dadanya beberapa kali. Matanya berkaca menyiratkan kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Ali tak membela diri, ia hanya terus tertunduk sama dengan diriku. Aku kesal padanya. Tidak adakah keberanian dalam dirinya untuk membela diri? Lagi pula kami memang tidak bersalah. Ali, bentak Pak Haji Amir emosi. Maafkan Ali, Bah. Kalau Ali bicara, apakah Abah akan percaya? Ucap pria tampan itu merendahkan suaranya. Tampaknya ia berusaha menahan gejolak perasaan yang mungkin berperang sekarang. Bicaralah, sahut Pak Haji Amir. Kami semua duduk di teras. Kami berdua benar-benar seperti penjahat yang disidang. Kulirik ibuku yang terus menyeka air matanya di pintu rumah. Ia tak mendekat ke arahku. Wanita yang melahirkanku dengan taruhan nyawa itu pasti sangat terluka sekarang. Ali Akbar menjelaskan semua kejadian itu. Ternyata ia memang mengikutiku tadi di pasar, karena semalam ia melihat Agung di depan rumah. Ia curiga Agung akan berbuat nekat terhadapku, makanya ia sengaja mengikutiku. Selama ini, Agung kerap menerornya melalui pesan di ponsel miliknya. Aku terperangah mendengar semua kenyataan yang diungkap pria muda itu. Mengapa selama ini Ali tak mengatakan itu padaku? Mengapa ia menyembunyikan semuanya dariku? Pak Haji Amir menarik nafas panjang, wajahnya sedikit tenang. Tidak sepanik saat kami datang pertama kali. Pak Haji, sebaiknya mendidik anak-anaknya dengan baik. Bagaimanapun, Pak Haji adalah tokoh masyarakat di desa ini. Seharusnya anak Pak Haji juga bisa jadi contoh untuk pemuda di desa ini. Kami tidak bisa langsung percaya begitu saja atas penjelasan Ali. Bisa saja ia berbohong kan? Sahut Pak Rahmat diiringi anggukan dari beberapa warga yang lain. Pak Haji Amir menatap kami bergantian. Entah apa yang ada di pikiran pria tua itu sekarang. Yang pastinya, akulah yang paling bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Maafkan aku. Akulah yang bertanggung jawab atas semua ini. Ini semua salahku. Aku tak sanggup menahan lelehan air mataku. Rasanya masalah memang tak pernah ingin jauh dariku. Sebegitu sayangnya kah Tuhan padaku, sehingga terus memberiku cobaan. Apakah dia tengah menguji sabarku? Ya Allah, rasanya tak sanggup lagi. Aku menangis tergugu, menelungkupkan wajahku pada kedua telapak tanganku. Rasanya bernapas pun terasa sulit bagiku. Sesak, sangat sesak, apalagi menyaksikan air mata yang terus jatuh di sudut mata ibuku. Pak Haji Amir sepertinya berpikir keras untuk memutuskan langkah apa yang harus ia ambil untuk kami. Aku yakin lelaki itu percaya pada anaknya, tapi ia harus mengambil keputusan yang bijak agar tak menimbulkan kekacauan. Karena sebagian warga yang datang tidak mempercayai penjelasan Ali.
Jika ada yang hendak kalian hukum, silahkan hukum aku saja. Aku yang bersalah. Ali hanya menolongku. Jangan biarkan dia menanggung sesuatu yang bukan salahnya. Kumohon. Tukasku meratap. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang yang telah menyelamatkan kehormatanku harus menanggung sesuatu yang tidak ia lakukan? Warga terdiam mendengar permohonanku. Tampaknya mereka juga bingung memutuskan apa untuk kami. Toh tidak ada bukti yang kuat untuk kesalahan yang mereka tujukan pada kami. Baiklah, untuk menghindari fitnah yang berkepanjangan, aku, sebagai orang tua dari Ali Akbar, akan mengajukan lamaran untuk Naasmi. Itu pun kalau Ibu Aisyah setuju. Ucapan Pak Haji Amir sontak membuat aku dan Ali saling berpandangan. Abah, apa yang Abah putuskan ini? Ali tidak melakukan apa-apa, Abah. Sahut Ali dengan wajah memerah. Aku bingung dengan keputusan ayah dari Ali. Sungguh aku tidak menyangka kalau ia akan membuat keputusan sebesar itu. Aku setuju, Pak Haji. Ini untuk menghindari fitnah, sahut Pak Imran, lelaki gemuk yang sejak tadi diam saja. Warga yang hadir semua setuju dengan keputusan itu. Aku dan Ali bingung. Tapi Abah, jika aku menyetujui pernikahan ini, sama saja aku mengakui apa yang mereka tuduhkan pada kami. Aku mengangguk membenarkan pembelaan Ali. Abah percaya padamu, nak. Tapi, Abah tak bisa menjamin semua yang hadir di sini percaya padamu. Apa yang lebih penting dari kepercayaan Abah? Pak Haji Amir mengelus pundak anaknya lembut. Kembali Ali menunduk. Aku sudah tak mampu berkata apa-apa. Ibuku yang sejak tadi berada di pintu melangkah meninggalkan tempatnya berdiri. Ia masuk dengan wajah yang sangat sedih. Bisa kubayangkan betapa terlukanya hatinya. Setelah warga yang menggiring kami tadi pulang, aku masuk menemui ibuku yang mengurung diri di kamar. Matanya sembab. Ya Allah, aku benar-benar membuatnya terluka. Maafkan Asmi, Bu. Hanya kata itu yang keluar dari mulutku. Suaraku tertahan di kerongkonganku. Tak sanggup rasanya membayangkan kalau semua ini akan terjadi padaku. Betapa memalukan. Ibu berdiri di hadapanku yang masih duduk di atas kasur. Matanya nyalang menatapku. Tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di pipiku. Aku terkejut namun tak membela diri. Kubiarkan ibu melampiaskan semua kesedihan dan kemarahannya. Ibuku kalap. Ia menarik jilbabku dan menyeretku ke kamar mandi. Air matanya terus mengalir membasahi pipinya. Aku memahami kemarahannya. Kenyataan ini begitu memalukan. Walau aku tak melakukan apapun, tapi mengikuti kemauan Agung untuk berdua itu sudah jadi kesalahan besar bagiku. Andai saja aku menolak kemauan Agung, andai saja aku melawan saat ia memaksaku mengikutinya, pasti ini semua tak akan terjadi. Penyesalan memang tak pernah datang di depan, tapi penyesalan hadir setelah semua terjadi dan tak ada yang mampu untuk memutar waktu untuk kembali mengulang kejadian seperti yang kita inginkan. Ibu menyiramku dengan air dingin. Aku pasrah. Bahkan saat ibu melayangkan gayung untuk memukul kepalaku, aku tak membela diri. Hanya tangis yang mampu aku lakukan. Aku menjerit saat ibu benar-benar kalap memukulku. Walaupun dulu sering ia lakukan, dan pasti dulu aku sering menghindar dan lari. Tapi kali ini, aku membiarkan ia melampiaskan semua kemarahannya. Astagfirullah, apa yang Ibu Aisyah lakukan pada Naasmi? Istighfar, Bu. Sahut Pak Haji Amir yang kini berdiri di pintu kamar mandi. Mungkin ia mendengar jeritanku. Ibu tertunduk menyadari kedatangan pria tua itu. Atau mungkin ia sudah lelah memukuliku. Pak Haji Amir mengambil handuk dan memberikannya padaku. Ia membimbingku masuk ke dalam kamar. Sabar ya, nak. Ini semua cobaan. Kita pasti mampu untuk melaluinya. Ucapannya bijak. Aku terharu atas sikap lembutnya. Dia benar-benar menjadi sosok ayah bagiku. Ia kemudian meninggalkanku setelah mengingatkan padaku untuk berganti baju. Sekarang, Naasmi ganti baju, nanti masuk angin, ucapnya lembut. Ya Allah, sekarang aku baru menyadari bahwa ada manusia berhati malaikat seperti dirinya. Banyak-banyak istighfar dan sholat malam. Mohon petunjuk dan pertolongan padanya. Insya Allah, semua akan dimudahkan. Nasihatnya lembut kemudian berlalu meninggalkanku.
bersambung.